Om Swastiastu. Om Awijanam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Bersama saya Sinta Pratiwiningsih, si gadis Bali yang cantik nan manis. Tempat kelahiranku sering dikenal sebagai kota pendidikan. Ya, saya generasi milenial Hindu dari kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Umat sedharma yang berbahagia. Dimanapun kalian berada, puja pengastuti sesanti angayu bagya kita haturkan kehadapan Ida Sangyang Widiwasa. Yang dimana pada hari ini beliau telah melimpahkan asung kertawaran gerahanya sehingga kita masih senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana atau wacana suci tentang ajaran agama Hindu dengan judul Catur Purusa Arta sebagai landasan mencapai puncak kebahagiaan hidup. Saudara-saudariku, sebagai manusia yang terlahir sebagai penghuni bumi dengan beragam keyakinan, tentu kita seringkali merenungkan tentang makna eksistensi kita. Setiap individu yang memeluk agama pasti memiliki tujuan hidup yang ingin dicapainya. Manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan itu tercipta di dalam diri kita agar kita dapat menemukan kebahagiaan tersendiri dan mungkin juga akan berpengaruh terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Namun, tidak semua orang akan ikut merasakan tentang apa yang kita rasakan mengenai tujuan kita sendiri. Perlu diingat bahwa kebahagiaan itu kita yang membuatnya, bukan orang lain. Nah, selain itu, kita juga sering bertanya-tanya, apa sih sebenarnya pengertian agama itu? Jadi, agama dapat diartikan sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan ini. Agama juga merupakan sarana untuk mendorong umat manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Pada zaman Kali Yuga ini, banyak sekali orang yang meyakinkan dirinya bahwa cara mereka untuk mencapai tujuannya adalah jalan yang paling benar. Di dalam kehidupan ini, manusia bisa menciptakan jalan untuk sampai pada tujuannya dan bahagia di sana. Namun, kita harus memilih dengan cara yang baik atau yang buruk. Seorang pencuri misalnya, dia memilih jalan mencuri agar mencapai keinginannya, yaitu memiliki banyak uang. Tujuannya adalah menjadi kaya serta bahagia dengan jalannya sendiri. Begitu pula kita ambil contoh dengan koruptor. Mereka ingin kaya dan memiliki banyak uang, namun dengan jalan yang salah. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang untuk menjadi kaya dan mempunyai banyak uang. Namun, jika cara yang digunakan salah, kepada siapapun kita katakan benar, pasti jatuhnya tetap salah. Lalu, bagaimana cara kita untuk mewujudkan tujuan dan menciptakan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Umat sedharma yang terkasih,
Di dalam agama Hindu, kita memiliki ajaran yang relevan dengan tujuan dan kebahagiaan, yaitu Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha merupakan konsep dalam filsafat Hindu yang menggambarkan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Keempat bagian dari Catur Purusa Artha merupakan tahapan untuk terciptanya tujuan kita sebagai manusia, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun mencapai kebahagiaan di akhirat dengan berlandaskan Dharma. Adapun bagian-bagian dari Catur Purusa Artha, di antaranya yang pertama, Dharma, berarti hukum yang mengatur, memelihara, serta memusnahkan atau mengembalikan alam semesta beserta isinya kepada asalnya. Dharma di sini memiliki arti kewajiban dan kebenaran. Dharma menjadi kunci utama dalam melakukan kewajiban sebagai umat manusia. Dharma inilah yang menjadi landasan menuju kebahagiaan kita. Apabila seseorang yang dalam kehidupannya selalu melakukan dharma, maka kehidupannya akan dikelilingi oleh kebahagiaan. Kedua, jika kita sudah memegang dharma sebagai kehidupan, barulah kita mencari harta atau kekayaan, yang dimana dalam Catur Purusa Artha disebut dengan artha sebagai bagian keduanya. Artha berarti merupakan benda-benda kekayaan untuk kebutuhan hidup seperti sangan, pangan, dan juga papan. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan harta benda untuk kebutuhannya. Bahkan mencari dan memiliki harta benda bukanlah sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama. Tetapi harus diingat, mencari semua itu untuk berlandaskan dharma dan juga dharma. Berdharma, berpunya, dan beryatnya itu harus dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Seseorang yang melakukan hal tersebut dengan ikhlas, maka ia akan lebih mudah mencapai tujuan hidupnya. Jika sudah memperoleh artha dan dharma sebagai landasannya, maka kita bisa memenuhi keinginan kita yang disebut dengan kama. Kama yang berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kebahagiaan dari keinginan yang sudah terpenuhi. Hal ini pun yang dapat menjerumuskan manusia jika diperoleh dengan cara yang menyimpang dari ajaran agama Hindu atau Dharma. Seperti yang disampaikan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 mantra 61 yang berbunyi, Tani sarwani samyamya, yukta asita matpara, wasehi yasendriani, tasya prajna pratista. Artinya, dengan dapat menguasai semua hawa nafsu, hendaknya seorang bijak yang ingin menemukan jati dirinya memusatkan seluruh kesadarannya padaku. Dengan demikian, takkan tergoyahkan. Di sini dapat kita simpulkan, jika dididik dan dilatih, justru nafsu itulah sebagai ujung tombak bagi manusia untuk berbuat baik.
nafsu itu diberikan oleh Tuhan, sudah pasti ada gunanya. Agar nafsu itu berguna dengan baik, maka latihlah hawa nafsu itu dengan menguatkan kecerdasan intelektual dan kesadaran budi, dengan sinar suci Atman yang bersemayam dalam setiap diri seseorang. Bagian yang terakhir adalah moksa, yang merupakan tujuan terakhir dan tertinggi bagi manusia. Moksa yang kita maksud di sini adalah moksa di dalam kehidupan. Jika kita berbicara moksa di dalam konteks niskala, itu dijelaskan bahwa kita telah menyatu dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam konteks skala atau dunia nyata, itu dapat dibuktikan dengan mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, yang dimana kita sendiri dapat merasakannya. Saudara-saudariku, saya ingin menyampaikan bahwa pesan inti dari Dharma Wacana saya kali ini adalah betapa pentingnya posisi catur purusa arta dalam kehidupan manusia, agar kita sebagai manusia dapat memahami dan menjalankan setiap ajaran dari agama Hindu. Tujuan hidup adalah mencari dan menjalankan dharma sebagai kendali atas arta dan kama, sehingga dengan demikian seseorang secara perlahan bisa terbebas dari penderitaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak seluruh generasi muda Hindu untuk selalu mengingat pentingnya menjalankan dharma dalam kehidupan ini. Jika kita dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prinsip dan ajaran yang benar dalam agama Hindu, maka kita akan meraih kebahagiaan yang sejati dan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, demikianlah wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan mengenai catur purusa arta tadi dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sepatutnya saya sebagai manusia biasa memohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memaparkan Dharma Wacana pada kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.